Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam, Bu Ana. Kemarin katanya ingin bertemu dengan saya ya Bu. Ada apa ya Bu? Iya, Bu Ana, kemarin itu saya pengen sekali cerita-cerita ke Bu Ana. Bu Ana kan punya pengalaman banyak ya di dunia pendidikan juga. Bu Ana kemarin mengikuti lomba juara pembelajaran diferensiasi gitu ya. Saya pengen konsultasi sebenarnya Bu Ana tentang permasalahan yang ada di sekolahan saya gitu. Permasalahannya apa Bu kalau boleh tahu? Ya, gini loh Bu Ana, saya kan kepala sekolah baru ya di SDN Telogo Anyar. Kalau saya amati teman-teman guru yang ada di SDN Telogo Anyar ini pembelajarannya itu masih monoton gitu Bu. Ya, jadi di pertemuan ini Ibu ingin membicarakan tentang cara atau metode belajar dari guru-guru di sekolah ya Bu. Hasil apa yang Ibu inginkan setelah kita melakukan percakapan ini Bu? Hasil yang ingin Ibu capai begitu setelah kita berbicara gitu, terus Ibu inginnya hasilnya seperti apa? Saya pengennya itu teman-teman guru di sini bisa melaksanakan pembelajaran merdeka belajar gitu. Ya, jadi Ibu itu ingin teman-teman guru di lembaga Ibu itu bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang nantinya itu akan membawa murid merdeka belajar begitu. Nah, Iya. untuk saat ini Bu, bisa diperjelas lagi situasinya seperti apa sih Bu yang ada di lembaga Ibu? Situasinya di SD saya itu ada 6 rombel ya. Ada enam Ya. rombel. Muridnya itu kurang dari 10 di setiap kelasnya itu. Ini kan seharusnya kan bisa lebih lebih mudah gitu ya menata kelas dengan jumlah murid yang lebih sedikit seperti itu sehingga pembelajaran itu menyenangkan gitu loh untuk anak-anak tidak hanya monoton membaca buku saja gitu. Ya, jadi kondisinya itu muridnya sedikit, tapi gurunya tidak bisa menciptakan suasana kelas yang lebih Menyenangkan. menyenangkan begitu ya. Jadi suasana kelasnya masih monoton begitu ya. Nah, sebenarnya adakah Bu faktor-faktor yang mempengaruhi guru-guru tersebut masih melakukan pembelajaran yang monoton begitu Bu? Kalau saya amati dari segi IT-nya, teman-teman guru ini IT-nya masih kurang gitu. Padahal masih muda. Bapak Ibu guru saya di SDN Telogo Anyar masih muda, tapi IT-nya masih kurang. Kadang kalau saya ajak buka laptop gitu, dia masih minta bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas yang ada di laptop gitu. Sehingga Bapak Ibu guru jarang menggunakan IT di kelas, jadi hanya menggunakan media buku saja gitu. Itu faktor yang pertama itu. Faktor dari Mungkin IT-nya. ada faktor yang lain Bu selain IT. Eh kalau saya amati mereka merasa dirinya nyaman ada di kelas saja gitu ya, tidak pernah keluar. Kemudian pernah juga saya ajak pengen pembelajaran di luar kelas gitu. Dari segi ekonomi juga bermasalah Bu Ana, kalau nanti pembelajaran di luar kelas kita ada kunjungan gitu, mereka menyampaikan nanti dananya bagaimana Bu? Karena ekonomi murid saya itu menengah ke bawah gitu dari segi ekonomi. Jadi yang membuat guru-guru pembelajarannya masih monoton itu adalah kurangnya IT, terus kemudian mereka lebih nyaman di kelas, juga kondisi ekonomi siswa yang kurang mendukung begitu ya, Bu. Iya. Nah, mungkin ada faktor lain, Bu, yang mempengaruhi guru-guru itu pembelajarannya masih monoton, Kurang pengalaman ya, kurang kurang. pengalaman. Ini saja buktinya kan ada aplikasi PMM itu Bu Ana ya. Ini teman-teman aksi nyata aja belum ada yang dikerjakan gitu. Padahal di PMM itu banyak sekali kan pembelajaran yang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagaimana untuk anak inklusi juga mereka kurang sadar untuk mau belajar lagi. Jadi mereka merasa dirinya nyaman berada di posisi seperti ini. Mereka tidak mau untuk naik tingkat atau naik level untuk bisa belajar lebih tinggi lagi gitu. Jadi kurang pengalaman. Iya, jadi selain yang tadi faktor-faktor yang sudah Ibu sebutkan, faktor lainnya itu adalah kurang pengalaman dan kurang kesadaran diri gitu kan, Bu. Sehingga Iya. mereka tidak mau belajar. Nah,
kondisi yang Ibu harapkan saat ini tuh seperti apa, Bu? Kondisi dari Eh, guru-guru itu. yang saya harapkan itu Bapak Ibu guru karena masih muda ya, mau belajar IT lah. Jangan pernah takut sulit. Karena ketika mereka saya ajari edit video gitu, wadah Bu, nggak bisa seperti itu. Mereka kadang menyerah lebih dahulu. Mau saya itu, ayolah kita bangkit, kita bisa bisa loh belajar lebih baik lagi. Kemudian di PMM juga, mau saya PMM-nya itu dilanjutkan, pembelajarannya diikuti, dan aksi nyatanya juga diikuti, sehingga mereka bisa menciptakan pembelajaran yang bisa dia tiru dari orang-orang yang di PMM kan banyak ya pengalaman dari orang-orang itu yang bisa dilihat itu. Mau saya itu seperti itu. Jadi mereka tidak berhenti untuk belajar. Mau saya mau ikut belajar gitu. Ya, jadi Ibu itu ingin guru-guru itu mau belajar IT agar bisa menyerap ilmu dari PMM begitu ya, Bu. Nah, Iya. apa namanya? Untuk bisa mewujudkan guru-guru yang mau belajar itu kira-kira yang bisa Ibu lakukan apa ya, Bu, menurut Ibu? Ini sejauh ini yang sudah saya lakukan itu saya memberikan aksi nyata saya ini sebagai pematik pertama gitu ya. Gini loh Bu, aksi nyata saya yang kemarin sudah berhasil dapat sertifikat, saya tunjukkan. Saya beritahu bagaimana sih caranya membuat aksi nyata yang benar itu, kemudian secara berkala, kemudian di PMM-nya itu teman-teman harus buka dan saya memberi kewajiban untuk membuat aksi nyata. Karena saya juga tidak bisa membuat komunitas belajar kalau aksi nyatanya dari teman-teman guru itu tidak bisa terselesaikan gitu. Jadi ada penekanan dari saya untuk menyelesaikan aksi nyata di PMM. Iya, jadi upaya yang sudah Ibu lakukan itu adalah memberikan contoh aksi nyata dan juga penekanan begitu ya, Bu. Ya. Iya, mungkin ada lagi Bu yang ingin dilakukan begitu supaya guru-guru mau belajar lagi. Eh, ya, kadang-kadang juga saya harus ke kelas karena saya sebagai kepala sekolah saya tidak mau menyuruh, tapi saya memberi contoh. Gitu kadang saya ketika saya ada jam longgar gitu tidak ada kegiatan, ada jam kosong, gitu anak-anak saya masuk ke kelas ngajar pakai laptop, pakai LCD eh, dengan tujuan, oh ternyata anak-anak ketika pakai LCD belajar pakai LCD lebih menyenangkan loh. Dengan tujuan seperti itu. Jadi saya tidak menyuruh karena mereka juga sudah Bapak Ibu guru, jadi saya memberi contoh. Jadi saya sering masuk ke kelas mendampingi anak-anak, gurunya yang tidak masuk gitu, saya pembelajaran pakai IT supaya dengan maksud mereka mau meniru pembelajaran seperti IT. Kadang-kadang juga saya ajak belajar itu di lapangan gitu loh. Anak-anak saya ajak belajar di lapangan gitu. Saya memberikan contoh seperti itu. Iya, jadi Ibu sudah tadi memberikan aksi nyata, kemudian memberikan contoh di kelas, juga mengajak anak-anak untuk belajar di lapangan begitu ya, Bu. Adakah faktor lainnya, Bu? Misalnya yang apa yang bisa Ibu lakukan begitu? Oh iya, yang tadi itu ada masalah yang ekonomi tadi ya Bu ya, pembelajaran di luar kelas itu jarang dilakukan kan. Saya tanya karena memang faktor ekonomi. Akhirnya saya 2 minggu ada di SDN Teluk Banjar itu Bu, saya ngumpulkan wali murid. Saya gali ternyata memang ada loh dana kelas yang belum dimanfaatkan. Nah, itu saya pendekatan ke orang tua wali murid untuk bisa ikut membantu menciptakan bagaimana mengajak anak-anak itu pembelajaran di luar kelas. Nah, membantunya di sini dari segi finansialnya. Jadi orang tua dari uang paguyuban itu menyokong Bapak Ibu guru yang ada di kelas untuk kegiatan di luar kelas dan dibuat agenda lah 1 semester setidaknya 2 kali kegiatan pembelajaran di luar kelas. Dan pembelajaran di luar kelas kan tidak harus ke tempat yang jauh ya, dekat-dekat sini juga bisa gitu loh. Dan Ya. membutuhkan biaya tidak terlalu banyak. Iya, bagus sekali, Bu. Jadi dari langkah-langkah yang sudah Ibu apa namanya utarakan tadi, kira-kira yang bisa dilakukan pertama kali apa, Bu? Yang bisa dilakukan untuk PMK? Meningkatkan meningkatkan potensi guru saya.
Nah, untuk meningkatkan potensi guru itu langkah apa Bu yang bisa dilakukan? Itu tadi kalau di aplikasi PMM lebih aktif menggunakan aplikasi PMM untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan pelajaran. Kemudian kemarin semuanya saya wajibkan ikut pengimbasan guru penggerak dengan maksud mereka lebih kenal lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Kemudian langkah yang berikutnya ikut pelatihan-pelatihan yang lain. Kalau ada kegiatan pelatihan gitu saya gilir Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya satu orang yang ikut. Ya, dari langkah-langkah tadi Bu yang meningkatkan potensi dengan wajib ikut diklat tadi ya Bu, pengimbasan. Nah, itu seberapa persen keyakinan Ibu itu akan berhasil untuk meningkatkan potensi guru tadi Bu? Eh, Kalau sampai di sekarang karena saya masih 2 bulan ya Bu ya belum jauh belum banyak yang dilakukan gitu. Kalau sekarang sampai di angka 8 Ibu. 8. Nah, untuk kondisi idealnya yang Ibu inginkan itu di angka berapa Bu? Saya inginnya ada di angka 9. Untuk menuju ke angka 9 itu kira-kira apa Bu yang perbedaan yang bisa Ibu lakukan supaya bisa menuju angka 9 dari sekarang gitu. Sekarang kan di 8 tadi sudah Ya. meningkatkan potensi, ikut diklat begitu kan. Nah, untuk menuju ke 9 nih apa lagi Bu yang berbeda yang bisa Ibu lakukan? Eh, Lebih ke itu aja pemantauan di kelas. Jadi secara berkala seperti kemarin pengamatan di kelas saya sebagai kepala sekolah harus mengamati teman-teman ketika mengajar di kelas dan sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak itu seperti apa. Kemarin juga ada kegiatan di kinerja itu Bu Ana saya mengamati teman-teman guru, kemudian saya lakukan refleksi dan sekarang saya amati lagi dari hasil refleksi yang sudah saya lakukan kepada teman-teman guru, insya Allah nantinya bisa lebih baik lagi, bisa mencapai angka 9 gitu Bu Ana. Bagus sekali Bu langkah-langkahnya. Nah, kira-kira Bu siapa yang bisa mendukung agar rencana Ibu ini bisa terlaksana begitu Bu? Yang mendukung saya yang pastinya adalah Bapak Ibu guru dan wali murid. Ada lagi Bu? Komite juga, komite. Iya. Nah, bagaimana nantinya eh, ini menurut Ibu rencananya akan dilaksanakan kapan, Bu? eh, Setelah kegiatan coaching ini mungkin akan saya laksanakan segera Bu Ana. Iya, jadi akan segera dilaksanakan ya, Bu. Nah, Ya. kira-kira Bu, eh, kesimpulan apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Oke Bu Ana, kesimpulan dari percakapan kita hari ini adalah saya sebagai kepala sekolah tidak bosan untuk selalu memberikan contoh yang terbaik untuk guru-guru saya, selalu support guru saya untuk bisa terus belajar dan terus belajar dan tidak berhenti untuk bisa menciptakan merdeka belajar yang ada di kelas. Itu Bu Ana. Ya, terima kasih Ibu. Jadi Ibu sudah mendapatkan kesimpulan bahwa nanti akan terus memberikan contoh dan untuk tidak lupa terus belajar dan terus belajar begitu, nggih Bu? Iya. Terima kasih Ibu, sangat menyenangkan sekali berbicara dengan Ibu. Nanti kita akan bertemu lagi ya Bu, Iya. untuk memantau sejauh mana rencana Ibu sudah berjalan begitu, nggih Bu? Oke, Ibu. Terima Mungkin kasih juga Bu Ana. eh, berapa minggu lagi Bu kita bisa ketemu? 2 minggu lagi Bu Ana. Ya, berarti 2 minggu lagi kita ketemu ya Bu. Ya, Ya, terima terima kasih Bu kasih Ana. Ibu. Assalamualaikum. Dalam.